Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik ingin sembuh, terapkan metode ini. Asam lambung, GTNC psikosomatis akan cepat membaik atau sembuh total. Nah teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ingin sembuh, terapkan metode ini. Asam lambung psikosomatis akan cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah khusus pada session kali ini saya berbagi dengan topik ini ya, yaitu suatu metode ketika kita ingin bangkit ya, ingin cepat sembuh. Nah ini ada beberapa tip yang perlu diterapkan ya. Ini dari pengalaman saya itu saya awali dengan metode ini dan akhirnya saya menjadi cepat membaik dan akhirnya menjadi sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah maka dari itu ini penting ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis menjadi semakin komplit. Nah dengan komplitnya pemahaman kita tentang asam lambung, GTNC psikosomatis, maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya, untuk mencapai proses kesembuhan hingga sembuh total. Nah baik ya, kembali kepada topik, yaitu ketika kita ingin sembuh ya, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab ya, karena saya yakin bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan ini pasti ingin sembuh ya. Nah maka terapkan metode ini metode yang sederhana yang saya terapkan waktu itu ya, hingga akhirnya menjadi cepat membaik ya. Apalagi ketika kita memang masih diselimuti ya sensasi-sensasi, entah itu sensasi fisik maupun psikis itu masih melekat ya. Contohnya ketika kita masih merasakan secara fisik ya, kepala masih sering berat ya, kadang rambut juga mudah rontok, dulu saya seperti itu ya, kemudian masih keliengan, masih sering pusing-pusing ya, pandangan mata kadang masih buram ya, sering berkunang-kunang, bergelombang ya, bahkan telinga juga berdenging ya, hidung kadang mampet seperti flu ya, kemudian mulut yang kadang masih suka asam ya, bahkan untuk makan itu kadang ada rasa-rasa mengganjal di tenggorokan, bahkan kadang mual ya. Nah itu adalah bagian dari sensasi fisik ya, termasuk leher kadang kaku ya sampai pundak, bahkan tensi itu juga naik ya. Dulu waktu saya mengalami itu tensi seringnya naik ya, tetapi
ada teman-teman sebagian yang kadang tensinya justru turun, itu juga ada ya. Nah, selain itu juga kadang dada kita ya sering merasa berdebar-debar, kemudian terasa panas seperti terbakar, kadang nyeri ya, kadang sakit yang berpindah-pindah, bahkan ada yang seperti tertusuk ya, sehingga menjadikan kita cemas ya, seolah-olah seperti wah jangan-jangan jantungnya kena, paru-parunya kena dan seterusnya ya, sampai dengan perut ya, itu juga secara harian itu seringnya kembung, begah ya, kadang sembelit ya, kadang perih ketika kita habis makan ya, pokoknya rasanya sangat nano-nano ya, termasuk jalan saja itu kadang sempoyongan ya, sehingga sepertinya kita menjadi tak berdaya ya, apalagi ketika kita masih susah berkeringat, kadang tangan kaki itu rasanya dingin ya. Nah, itu bentuk-bentuk daripada sensasi ya, belum yang kadang kaki sampai merasa ini apa kebas ya, sendi-sendi juga kadang kaku. Nah, ini bentuk dari sensasi asam lambung itu memang luar biasa teman-teman ya, termasuk ada sensasi-sensasi yang kadang sulit dikatakan, tetapi pokoknya dirasa itu tidak enak, tidak nyaman ya, tetapi kita bingung mau mengatakan rasanya ini namanya apa. Nah itu juga karena saking banyaknya sensasi yang sering kita alami. Nah, belum secara psikis yang kita merasa ketakutan ya, mau keluar rumah saja tidak berani, mau bergaul dengan banyak orang juga kadang tidak berani ya, apalagi bepergian jauh ya. Nah, rasanya kita hanya takut terhadap kondisi ya, kondisi tentang penderitaan ini ya, bahkan sampai di puncaknya kita ini apa, takut jangan-jangan usianya tidak panjang lagi ya, atau sudah mendekati kematian, itu pun sering terbayang pada saat itu. Nah, itu termasuk bagian dari sensasi psikis, belum yang kita menjadi sensitif perasaannya ya, contohnya menjadi mudah marah, kemudian menjadi kagetan ya, menjadi tidak tahan ketika mendengarkan contohnya berita-berita yang buruk ya, contohnya ada berita kematian saja kita langsung lemes ya, rasanya tidak bertenaga ya, pokoknya menjadi lemes lah seperti itu. Nah, akhirnya kita hanya terbaring. Nah, ini bentuk-bentuk daripada sensasi yang kita alami. Belum lagi dari segi mental ya, kita tidak percaya diri ya, kita untuk menghadapi segala sesuatu itu rasanya menjadi tidak punya keberanian ya. Sehingga kita akan merasa nyaman ketika kita hanya di rumah ya, hanya di rumah, hanya tiduran, mungkin hanya duduk-duduk. Tapi ketika keluar rumah saja itu rasanya sudah cemas ya, sudah cemas, sudah khawatir, sudah was-was ya, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyelimuti perasaan kita. Nah, hal itu semua nanti akan bisa terkikis ketika kita memang sudah memahami dan karakternya memang seperti itu ya, yang namanya penderitaan asam lambung gejala psikosomatis. Nah, ketika kita sudah paham seperti itu, kemudian kita menerapkan katakanlah metode-metode atau terapi-terapi, nah itulah nanti akan mengikis dari rasa-rasa sensasi yang cukup kompleks itu ya, itu. Nah, ini sebenarnya sederhana ya, jadi hanya ada 3 poin ya, 3 poin untuk kita supaya cepat membaik ya. Jadi ketika kita ingin sembuh, nah coba terapkan hal ini ya. Ini sesuai pengalaman saya cukup berarti ya, dan cukup bisa merubah situasi yang tadinya kita istilahnya selalu mengeluh ya, kita menjadi punya semangat. Nah, itu ada perubahan ya. Nah, perubahan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri ya, diri kita sendiri supaya kita menjadi tumbuh dari dalam diri kita ya. Nah, hal-hal apa yang harus kita terapkan ya? Ini ada 3 hal. Yang pertama ya, yaitu mulai dari mindset pikiran kita, teman-teman. Dari mindset pikiran kita ya. Nah, itu jadi begini. Kita harus punya mindset ya, bahwa sakit itu
bukan lawannya sehat ya, tetapi sakit untuk sehat. Karena sakit merupakan alarm tubuh ya, untuk mengingatkan agar kita merubah perilaku menjadi lebih sehat. Itu seperti itu. Jadi sakit ini bahasa tubuh ya, bahasa tubuh supaya kita merubah perilaku supaya menjadi lebih sehat ya. Jadi, makanya kita harus bisa istilahnya membaca isyarat tubuh atau bahasa tubuh ya. Contohnya ketika kita mengantuk ya, itu bahasa tubuh ya, kita harus tidur kan seperti itu. Ketika kita merasa haus berarti kita harus minum. Nah, itu bahasa tubuh memang munculnya dengan rasa ya, dengan rasa itu seperti itu. Ketika kita perlu ditambah nutrisi kita, pasti tubuh akan menunjukkan rasa lapar. Nah, kemudian kita makan. Nah, itu kalau seperti itu kan sudah hal yang biasa. Nah, tetapi untuk sakit itu harus dimaknai seperti itu. Jadi ketika kita masih ada sakit berarti ada sesuatu yang tidak beres ya, yang perlu kita rubah atau perlu kita layani ya. Nah, setelah itu nanti ya sudah, kalau memang tindakan kita tepat, nah akhirnya sakit itu akan menghilang. Itu seperti itu. Jadi itu ya yang pertama dari mindset pikiran kita, bahwa sakit itu untuk sehat teman-teman. Jadi kita beruntung ya, kita beruntung diingatkan dengan rasa sakit, tetapi tujuannya supaya kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu ya. Maka temukan saja pesannya ya. Jadi sakit itu sebenarnya membawa pesan cinta ya, pesan cinta dari yang Maha Pencipta kepada kita ya, untuk kita mensikapinya. Jadi kita menerima kondisi itu, nah kemudian kita sikapinya dengan bijak ya, nah akhirnya kita nanti menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Oke ya, yang pertama itu. Jadi sakit untuk sehat, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita menanamkan mindset seperti itu ya, bahwa sakit itu peringatan supaya kita untuk sehat ya, yaitu dengan cara merubah perilaku kita. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu ini afirmasi positif ya. Afirmasi positif. Afirmasi positif itu kita mengatakan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih semangat ya, menjadi lebih positif. Karena ini juga afirmasi bertujuan untuk merubah pikiran kita yang selama ini sering negatif supaya menjadi positif. Jadi pikiran ini bisa digiring melalui kata-kata teman-teman ya. Ketika kita sering mengucapkan itu, maka pikiran nanti akan mengikutinya. Yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, contoh ya, afirmasi positif ya. Contohnya berani mengatakan ya, saya sudah sembuh. Ini ketika misalkan kita ditanya sama orang-orang ya, orang-orang sekitar kita, kan kadang kan suka bertanya ya, ketika ketemu dengan kita ya, pasti menanyakan. Waktu itu juga ketika saya keluar rumah ya, itu kadang tetangga, kadang teman itu juga bertanya ke saya ya, gimana Pak Gito, sudah sembuh gitu. Nah, waktu saya belum memahami tentang afirmasi, saya jawab apa adanya. Iya, saya sudah sembuh, tetapi rasanya masih begini. Nah, itu kalau seperti itu nggak jadi ya. Jadi kita harus yakin. Kalau misalkan ditanya ya, apakah Pak Gito sudah sembuh? Ya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Jadi berani mengatakan saya sudah sembuh. Nah, nanti pikiran itu akan meresponnya menjadi orang yang sudah sembuh, sudah akhirnya menjadi orang yang sehat, itu loh. Jadi katakan saja saya sudah sembuh atau saya sudah sehat, seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan contohnya ketemu dengan orang-orang ditanya, nah jawabnya itu ya, saya sudah sembuh. Tetapi kalau di saat sendirian itu juga sering saya ini afirmasikan kata-kata itu. Cuma karena sendirian, kita itu bersama Sang Pencipta ya.
saya sampaikan itu. Jadi alhamdulillah saya sudah sembuh. Alhamdulillah saya semakin sehat. Alhamdulillah saya semakin kuat. Itu seperti itu. Walaupun masih ada sedikit sensasi ya. Jadi sensasi itu nanti akan menghilang karena tidak dihiraukan oleh kita. Sehingga pikiran kita meresponnya ya kita sebagai orang sehat. Jadi ini metodenya seperti itu. Jadi harus didahului dulu dengan kata-kata karena kata-kata itu sifatnya mencipta ya. Kata-kata mencipta karena apa yang kita katakan itu biasanya dijiwai ya dan pikiran akan mengikuti hal itu. Nah, maka intinya jangan mengeluh, jangan mengatakan rasa-rasa yang tidak nyaman ya, tetapi katakan yang baik-baik, yang sehat-sehat itu seperti itu. Walaupun kadang seperti kita ini membohongi diri kita sendiri ya. Tetapi ini karena memang dalam rangka untuk menggiring pikiran ya supaya pikiran tidak negatif. Jadi harus didahului dengan kata-kata positif. Ya sudah kita lakukan saja seperti itu ya. Walaupun masih ada sedikit rasa tidak nyaman, katakan saja alhamdulillah saya sudah sehat ya. Saya sudah sembuh. Terutama ketika terasa sekali ketika bertemu dengan orang ya, ketika orang menanyakan bagaimana kondisinya, apakah sudah sembuh gitu. Nah itu harus berani menjawab, saya sudah sembuh, saya sudah sehat. Bagaimana misalkan untuk beraktivitas ini bisa apa enggak? Bisa. Nah harus optimis seperti itu. Jadi ciptakan optimis dulu, kemudian divisualisasikan. Visualisasikan itu dibayangkan kita seolah-olah itu sudah normal betul, sudah sehat betul. Sehingga nanti yang akan terjadi ya, yang akan muncul di dalam tubuh kita ya seperti itu ya. Karena apa? Karena psikosomatik itu adalah bayangan dari pikiran kita. Ketika pikiran kita membayangkan hal yang negatif, respon tubuh itu akan sesuai dengan bayangan yang diciptakan oleh pikiran. Nah, maka dengan kita mengatakan yang baik, yang positif, pikiran nanti akan mengikuti ya, akhirnya respon tubuh juga akan mengikuti seperti itu. Nah, maka sering-sering saja katakan seperti itu ya, katakan saya sudah sembuh walaupun ada sedikit sensasi, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja dan seterusnya seperti itu. Jadi istilahnya kita selalu membesarkan hati kita sendiri. Itu ciptakan saja seperti itu ya. Nah, dengan seperti itu nanti ya sudah kita menjadi semakin bangkit dan akhirnya menjadi sembuh ya. Termasuk ketika kita masih ketakutan ya, contohnya keluar rumah saja takut, bepergian jauh juga takut, ya katakan saja seperti itu, saya berani ya, saya berani kemanapun pergi, misalkan seperti itu, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya pasti bisa. Nah contohnya seperti itu ya, sambil ditepukan ya, tepukan ke, kalau saya ke dada sini, dada sebelah kiri biasanya seperti ini, karena yang nepukan tangan kanan, tidak enaknya di sini. Ini termasuk komunikasi dengan tubuh ya, itu seperti itu. Nah, itu nanti rasakan bedanya ketika teman-teman sudah sering mengatakan seperti itu, afirmasi positif, pasti secara mental akan menjadi lebih kuat. Ya itu. Nah, baik, yaitu yang kedua ya. Kemudian metode yang ketiga yaitu lakukan treatment atau terapi-terapi ya, yang sering kita lakukan sehari-hari saja ya. Jadi kebiasaan kita sehari-hari, contohnya yang pertama kita harus menjaga secara fisik ya, makan minum itu cukup ya, tidak usah berlebihan ya, tapi cukup saja ya. Kalau cukup itu artinya pas ya, jadi makan sederhana lah, makan minum sederhana itu artinya pas sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak harus yang istilahnya berlebihan, nah akhirnya nanti malah jadi over ya, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, gerakan tubuh atau gerak badan ya. Jadi karena memang secara otomatis ya tubuh kita itu disetting untuk bergerak ya, supaya sehat ya kita harus bergerak ya. Bergerak yang paling sederhana ya, contohnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah kita lah, itu seperti itu. Kebiasaan hariannya apa ya, yaitu lakukan saja ya itu. Nah kemudian contohnya misalkan olahraga ya jalan kaki saja lah, itu sudah sangat bagus ya, karena sudah
dengan gerak itu nanti akan memperlancar ya, memperlancar pencernaan, metabolisme, peredaran darah, peredaran oksigen, sehingga kita menjadi jauh lebih segar, rasanya seperti itu. Nah, maka gerakan badan ya atau olahraga ya itu. Nah, kemudian untuk melatih mental, nah kita harus sering keluar rumah. Sering keluar rumah ya, jangan banyak di rumah, tetapi banyak di luar rumah. Usahakan seperti itu. Walaupun mungkin diawali kita hanya duduk-duduk di teras ya. Kemudian mungkin hanya jalan di halaman, itu seperti itu. Tetapi nanti akan ada interaksi. Ketika kita sudah keluar rumah, pasti kita akan ada interaksi. Bisa berinteraksi dengan alam, bisa berinteraksi dengan sesama manusia ya, bisa berinteraksi dengan tumbuhan, bisa berinteraksi dengan binatang mungkin ya. Nah, itu semuanya akan berdampak positif kepada kita ya, karena semuanya itu adalah istilahnya sedulur kita ya, sedulur papat itu ada di situ ya itu. Nah, itu. Jadi sering keluar rumah untuk melakukan ya sosialisasi, melakukan relaksasi ya, itu seperti itu, lakukan saja. Nah, kemudian yang terakhir kita harus lebih banyak istilahnya meditasi, kontemplasi ya, dan mendekatkan diri ya, mendekatkan diri. Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dengan Sang Maha Pencipta ya. Jadi semakin kita mendekat, kita menjadi semakin percaya diri ya, karena ada yang membackup-nya ya gitu, sehingga rasa-rasa takut ngapain harus takut ya, wong kita kan didampingi sama Sang Pencipta Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang Maha Pengasih dan Penyayang, itu pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nah, itu yakin saja ya, jadi sehingga dengan seperti itu nanti kita akan, mental kita menjadi tenang ya, pikiran kita tenang, mental kita menjadi kuat ya, perasaan kita menjadi damai. Nah, sebenarnya yang dicari seperti itu. Ketika kita sudah bisa merasakan ayem, tentrem, damai, bahagia, nah itu nanti akan sembuh teman-teman ya. Tetapi ketika perasaan masih gelisah, masih cemas, masih takut, nah itu yang harus digantikan dengan rasa-rasa yang nyaman, yang damai, yang tentram ya, yang akhirnya menjadi bahagia itu. Nah, itu teman-teman, semuanya itu yang penting adalah prakteknya teman-teman ya. Jadi setelah mungkin kita tahu informasi ya, itu yang penting adalah prakteknya ya. Jadi ketika sudah mempraktekkan, insya Allah itu akan membaik ya. Maka tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Semuanya bisa dan semuanya pasti bisa berlalu lah. Itu seperti itu. Jadi badai pasti berlalu, itu betul. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.